Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fauziah Hakim, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Aljabar, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang definisi kompleks dan subgrup. Sebelum memasuki materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Indriani selaku moderator dengan NIM H02205001, Nur Rahmaka dengan NIM H022021, Risnawati dengan NIM H022002, Sulastri dengan NIM H02203117, dan Sakinah dengan NIM H0220 324. Di sini kita akan bahas mengenai definisi kompleks dan subgrup. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi kompleks. Misalkan G adalah grup dan H subset sebarang di G, maka H ini disebut sebagai kompleks dari G. Nah, jadi sederhananya adalah kompleks itu himpunan bagian dari suatu grup. Nah, di sini perlu ditegaskan bahwa jika G bukan grup, maka H ini tidak bisa dikatakan sebagai kompleks dari G. Jadi, sebelum kita katakan H merupakan kompleks dari G, perlu kita tinjau dulu apakah G ini grup atau bukan. Yang kedua adalah definisi 4.1 atau definisi subgrup. Suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H ini merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Jadi H ini bisa dikatakan sebagai subgrup dari G jika memenuhi dua syarat. Nah, yang pertama, H ini merupakan kompleks tak kosong dari G dan H merupakan grup dengan operasi yang sama di dalam G. Nah, selanjutnya ada beberapa poin yang perlu kita ketahui terkait definisi kompleks dan subgrup. Nah, yang pertama adalah setiap subgrup dari grup G merupakan kompleks. Jadi ini sudah pasti karena syarat dari subgrup sendiri itu dia harus merupakan kompleks dari G. Tetapi tidak semua kompleks itu merupakan subgrup karena bisa jadi dia itu hanya kompleks tetapi bukan grup seperti itu. Nah, poin kedua adalah karena setiap himpunan merupakan subset dari dirinya sendiri, maka akibatnya jika G grup, maka G juga merupakan subgrup dari G sendiri. Nah, sebenarnya ini merupakan konsep dari himpunan, di mana setiap himpunan itu pasti memiliki subset atau himpunan bagian dari dirinya sendiri. Jadi begitupun jika kita kaitkan dengan suatu grup, di mana setiap grup pastinya memiliki kompleks dari dirinya sendiri, sehingga dia juga merupakan subgrup dari dirinya sendiri, seperti itu. Nah, poin ketiga adalah jika kita bentuk suatu himpunan H, di mana H ini berisi identitas grup, maka jelas H ini merupakan subset dari G, dan H merupakan grup terhadap operasi yang sama di G. Oleh karena itu, H merupakan subgrup dari G. Nah, dari beberapa poin di atas, kita bisa tarik kesimpulan di mana setiap grup yang memiliki lebih dari satu anggota, maka minimal grup itu memiliki dua subgrup, yaitu G sendiri dan himpunan yang berisi identitas. Nah, dalam hal ini ada istilah baru yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama, subgrup trivial atau subgrup improper, di mana subgrup ini merupakan subgrup G sendiri dan himpunan yang berisi identitas. Nah, yang kedua adalah subgrup tidak trivial atau subgrup proper, adalah subgrup H, di mana H ini bukan G dan H bukan unsur identitas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teorema 4.2. Misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku yang pertama, jika E aksen elemen H dan elemen G, maka E aksen sama dengan E. Yang kedua, untuk semua A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C. Ketiga, untuk semua A elemen H dengan tingkat A sama dengan M di H dan tingkat A sama dengan N di G, maka M sama dengan N. Bukti, jika H subgrup trivial dari G,
Jelas ketiga sifat tersebut dipenuhi. Selanjutnya kita misalkan H subgrup tidak trivial dari G. Bukti untuk poin yang pertama, misalkan E aksens elemen H dan A elemen G, di mana E aksen dan E berturut-turut unsur identitas di H dan G. Ambil sebarang A elemen H, maka A elemen G. Jika A elemen G dan E identitas di G, maka AE sama dengan A. Dan jika A elemen H dengan tingkat A sama dengan M di H, maka AE aksen sama dengan A. Dengan demikian, AE sama dengan AE aksen, E sama dengan E aksen. Bukti untuk poin yang kedua. Misalkan E unsur identitas di H. Ambil sembarang A elemen H, maka A elemen G. Selanjutnya, misalkan B inverse dari A di H dan C inverse dari A di G, maka AB sama dengan E dan AC sama dengan E. Dengan demikian diperoleh AB sama dengan AC. Maka akan didapatkan B sama dengan C. Bukti untuk poin yang ketiga, misal terdapat M bilangan bulat positif di mana M lebih besar dari 0 terkecil sehingga A pangkat M sama dengan E, di mana E unsur identitas di H. Kemudian ambil sebarang anggota di H, misal 1, maka TE sama dengan 1, E aksen sama dengan E, atau tingkat A sama dengan 1, sehingga A pangkat 1 berpangkat M sama dengan E, A pangkat 1 sama dengan M. Begitu pula tingkat atau orde di 5. Tingkat E sama dengan 1 atau TA sama dengan 1, sehingga A pangkat 1 berpangkat N sama dengan E, A pangkat 1 sama dengan N. Karena A pangkat 1 sama dengan M dan A pangkat 1 sama dengan N, maka disimpulkan M sama dengan N. Misalkan H dan K dua kompleksnya sebaran yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dinyatakan sebagai HK yang didefinisikan oleh HK sama dengan HK banding H elemen H dan K elemen K. Jadi HK merupakan himpunan semua perkalian antara anggota H dengan anggota K. Oleh karena itu, setiap anggota HK berbentuk HK dengan H elemen H dan K elemen K. Jika kita ambil sebaran X elemen HK, maka dapat ditulis X sama dengan HK untuk suatu H elemen H, K elemen K. H, K elemen G, karena H kompleksnya G, K kompleksnya G. HK elemen G, karena G tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota HK juga merupakan anggota G. Jadi HK kompleksnya G, oleh karena itu perkalian dua kompleks dari suatu grup juga merupakan kompleksnya dari grup tersebut. Satu dengan kata lain, perkalian kompleksnya tertutup. Selanjutnya kita tinjau apakah perkalian kompleksnya memenuhi hukum asosiatif, dalam arti jika H, K, dan L masing-masing kompleksnya dari grup G, apakah HKL sama dengan HKL. Untuk itu pandan HKL sama dengan HKL banding H elemen H, K elemen K, L elemen L. HKL sama dengan HK banding H elemen H, K elemen K, L elemen L. Karena HK dan L masing-masing kompleksnya dari G dan G memenuhi sifat asosiatif, maka HKL banding H elemen H, K elemen K, L elemen L sama dengan HKL banding H
elemen H, K elemen K, L elemen L. Hal ini menunjukkan bahwa HKL sama dengan HKL. Jadi perkalian kompleksnya memenuhi hukum asosiatif. Selanjutnya adalah definisi 4.4 dan teorema 4.5. Teorema 4.5 pembuktiannya sama saja dengan definisi 4.4. Jadi di sini kita jelaskan secara bersamaan. Definisi 4.4. Misalkan H besar subgrup dari grup G, maka invers dari H besar ditulis H besar invers didefinisikan oleh H besar invers sama dengan di mana H kecil invers adalah invers H kecil di H besar. Dengan menggunakan definisi 4.4, jika kita mengambil dua subgrup dari grup G, sebut H besar dan K besar, maka H besar K besar invers sama dengan K besar invers H besar invers. Pembuktian pertama, ambil sebarang X elemen H besar K besar invers, maka X elemen H besar K besar invers sama dengan X sama dengan H kecil K kecil invers untuk suatu H kecil elemen untuk suatu H kecil elemen H besar, K kecil elemen K besar, X sama dengan K kecil invers H kecil invers untuk K kecil elemen K besar invers, H kecil elemen H besar invers. X sama dengan K kecil invers H kecil invers elemen K besar invers H besar invers. Jadi H besar K besar invers subset K besar invers H besar invers. Nah, pada pembuktian yang kedua, K invers H invers subset dari HK invers. Nah, kita ambil sebarang Y elemen dari K invers H invers, maka dapat dituliskan Y sama dengan K kecil invers H kecil invers, di mana K kecil elemen dari K invers dan H kecil elemen dari H invers. Selanjutnya, Y dapat dituliskan menjadi H kecil K kecil invers karena HK itu elemen dari G dan G itu adalah grup. Jadi berarti Y itu sama dengan HK invers elemen dari H besar, K besar, invers. Jadi K invers H invers merupakan subset dari HK invers. Jadi dapat disimpulkan HK invers sama dengan K invers dan H invers. Jadi pada teorema 4.5 sudah terbukti.